Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lid Fuziawati, mahasiswa STI Al-Azhari Cianjur. Dalam video kali ini, saya akan memaparkan tentang perkembangan kurikulum di Indonesia mulai dari kemerdekaan hingga saat ini. Selamat menonton. Oke, kita akan mulai membahas tentang sejarah perkembangan kurikulum yang ada di Indonesia mulai dari pasca kemerdekaan hingga saat ini. Kita kilas balik pada sejarah pendidikan Indonesia pra-kemerdekaan. Pendidikan di masa pra-kemerdekaan di Indonesia ini masih sangat kental dengan pendidikan kolonialisme. Dan pada akhirnya bangsa Indonesia dididik agar patuh terhadap penjajah. Menurut Muhammad Ali Hasan, pada masa penjajahan, pendidikan berpusat agar membantu serta mendukung kepentingan para penjajah. Awalnya, para penjajah ini hanya ingin mencari dan mengambil rempah-rempah di Nusantara, dan mereka itu tidak berpikir memperhatikan pendidikan di Nusantara. Tapi bangsa penjajah Eropa ini memiliki misi menyebarkan agama. Maka pada tahun 1600 hingga 1700-an, para kolonial akhirnya mendirikan lembaga pendidikan di Indonesia untuk menyebarkan agama Kristen di Nusantara. Dan pendidikan pada saat masa penjajahan bangsa Eropa ini tidak hanya dilakukan para kolonial semata, tetapi juga untuk penduduk pribumi yang memeluk agama Kristen. Lalu selanjutnya, di era pasca kemerdekaan, Indonesia ini mulai memuat kurikulum di tahun 1947 yang disebut Rencana Pelajaran 1947, yang mana sistem kurikulum yang masih kental dengan corak pendidikan Belanda dan Jepang. Lalu di tahun 1952, Indonesia juga mengubah kembali kurikulumnya yang disebut Rencana Pelajaran Terurai 1952, yang setiap materi pelajarannya itu harus dikaitkan dengan kehidupan keseharian. Muatan kurikulum 1952 ini yaitu proses pembelajaran yang harus disampaikan pada peserta didik dalam bentuk mata pelajaran ilmu alam, bahasa Indonesia, ilmu hayat, bahasa daerah, dan sejarah, serta ilmu bumi. Lanjut, di tahun 1964, Indonesia pun mengubah kembali kurikulumnya dengan sebutan Rencana Pendidikan 1964, di mana program Pancawardhana ini berfokus pada pengembangan rasa, moral, daya, cipta, karya, dan karsa. Mata pelajarannya ini diklasifikasikan pada 5 kelompok bidang studi yang diantaranya yaitu emosional, kecerdasan, moral, jasmani, dan keterampilan. Lalu ada kurikulum di 1968 di mana penyempurna kurikulum sebelumnya yang disahkan pada masa pemerintahan Orde Baru, yang mana model kurikulum yang terintegrasi dan membentuk manusia Pancasila yang sehat, kuat dalam budi pekerti jasmani, moral, keyakinan beragama, dan mempertinggi kecerdasan dan keterampilan jasmani. Tetapi kekurangan di kurikulum 1968 ini, materi pelajaran bersifat teoritis yang tidak mengkaitkan permasalahan yang terjadi pada kehidupan keseharian. Lalu kurikulum selanjutnya di tahun 1975 yang memuat teori Gestalt yang muncul di tahun 1930, yang mana Gestalt ini berpendapat bahwa latihan hafalan atau drill merupakan hal yang sangat penting dalam proses pembelajaran, tetapi hal ini diterapkan setelah tertanam pengertian pada peserta didik. Lalu di kurikulum tahun 1984 yang disebut juga dengan kurikulum 1975 yang disempurnakan, peserta didik bisa meneliti suatu hal, mengelompokkan suatu benda, mendiskusikan, hingga melaporkan kegiatan tersebut, merupakan model cara belajar siswa aktif atau student active learning.
Dan di kurikulum 1994 adalah hasil dari upaya memadukan terhadap kurikulum-kurikulum sebelumnya, yang mana di tahun ini materi muatan lokal disesuaikan pada kebutuhan di daerah masing-masing seperti bahasa daerah, keterampilan daerah, dan lain sebagainya. Akhirnya kurikulum 1994 menjelma menjadi kurikulum super padat. Selanjutnya Indonesia mengubah kembali kurikulumnya di tahun 2004 yang disingkat KBK atau kurikulum berbasis kompetensi, yaitu kurikulum yang merupakan program pendidikan berbasis terhadap kompetensi yang harus mengandung 3 unsur, yaitu diantaranya pemilihan kompetensi yang sesuai, spesifikasi indikator-indikator evaluasi untuk menentukan keberhasilan pencapaian kompetensi, dan pengembangan pembelajaran. Lalu kurikulum 2006 atau kurikulum tingkat satuan pendidikan yang disingkat KTSP, yaitu kewenangan dalam penyusunan kurikulum KTSP ini adalah mengacu pada jiwa dari desentralisasi sistem pendidikan. Pada kurikulum ini, pemerintah pusat hanya menetapkan standar kompetensi dan kompetensi dasar, sedangkan sekolah dan pendidik dituntut agar dapat mengembangkan satuan pendidikan dalam bentuk silabus. Dan kurikulum yang terakhir yaitu kurikulum 2013, yang mana kurikulum 2013 atau K13 ini adalah kurikulum berbasis pada karakter yang mengandung 3 standar, yaitu standar kompetensi lulusan, standar proses, dan standar penilaian. Itulah pemaparan dari sejarah perkembangan kurikulum di Indonesia mulai dari pasca kemerdekaan hingga saat ini. Perubahan-perubahan kurikulum di Indonesia tentu bukan tanpa sebab. Pemerintah meninjau sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan zaman, serta melihat kebutuhan pada guru dan peserta didiknya. Kurikulum pendidikan agama Islam pun dinaungi oleh Kemenag akan mengikuti arah dari kurikulum nasional yang berlaku dan dilihat dari kebutuhan pendidikan saat ini, yaitu pendidikan yang mengacu pada pembelajaran abad 21, yang mana teknologi informasi harus dipadu-padankan dengan pembelajaran di dalam kelas. Kurikulum yang saat ini diterapkan yang sedang digembor-gemborkan oleh pemerintah yaitu kurikulum Merdeka, yang mengacu seperti kurikulum di tahun 2006, yang mana pemerintah menentukan capaian pembelajaran dan dalam proses pembelajaran di dalam kelas disesuaikan oleh sekolah dan guru-guru masing-masing dalam model pembelajaran yang menjadikan siswa aktif, tidak hanya pembelajaran berfokus di guru saja. Dalam sejarah ini tentu akan menjadikan pembelajaran dan evaluasi dari semua pihak agar pendidikan di Indonesia dapat lebih baik dan mengikuti perkembangan zaman serta kebutuhan di masyarakat. Agar kurikulum berjalan semestinya sesuai dengan tujuan yang akan dicapai, keterlibatan guru dalam hal ini sangat berpengaruh besar dalam proses pembelajaran. Guru sebagai pengajar dan pendidik dituntut harus bisa menggunakan berbagai metode pembelajaran yang menarik agar siswa dapat memahami teori-teori yang disampaikan dan dapat menerapkannya pada keseharian peserta didik. Maka dari itu, kurikulum ini tidak dapat terpisahkan antara keterlibatan dengan berbagai pihak, yaitu antara pemerintah, lembaga pendidikan, orang tua, peserta didik, hingga dunia industri, agar kurikulum pendidikan ini akan terus berdampingan dengan kebutuhan dari masa ke masa. Dan apabila telah ada keselarasan antara kurikulum dengan kebutuhan masyarakat serta dunia kerja, tentu akan menghasilkan output peserta didik yang berkualitas, bertanggung jawab, kreatif, dan inovatif yang akan dibutuhkan pada lingkungan peserta didik tersebut di masa yang akan mendatang. Baik, itu pemaparan tentang teori perkembangan kurikulum di Indonesia mulai dari kemerdekaan hingga saat ini, dan khususnya pada kurikulum PAI pun akan selalu mengikuti perkembangan zaman yang dibutuhkan oleh masyarakat. Semoga video ini bisa bermanfaat.
Kurang lebihnya dari saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.